Setelah mengatakan itu, dia melirik Gemma dan Tasya, dan langsung mengenali salah satu dari mereka sebagai Gemma. Pada saat ini, dia hampir ketakutan. Tidak hanya dia penggemar Gemma, tetapi dia juga melihatnya dengan matanya sendiri hari itu di Gunung DR dan tahu bahwa dia adalah orang kepercayaan Tama. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa yang diminta Jessie adalah menculik Gemma. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk dalam hatinya, bukankah ini anjing sialan? Saya lebih suka menculik Amaterasu Omikami daripada wanita Tama. Panik sampai ke intinya, Hattori Kazuo menangis. Tidak heran, pria bernama Jessie itu mati-matian tidak memberitahuku siapa targetnya sebenarnya. Tuan Renza, saya dimanfaatkan. Orang itu baru saja memberitahu saya bahwa ada 2 wanita di ruangan ini. Mari kita menculik kedua wanita itu dulu. Jangan bilang siapa kedua wanita ini. Mengatakan bahwa dia berlutut beberapa langkah, mendatangi Tama sambil bersujud seperti orang gila sambil menangis. Tuan Renza, saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda dan Nona Gu ada di sini. Jika saya tahu, bahkan jika saya diberi 10.000 nyali, saya tidak akan pernah berani melakukan apapun terhadap Nona Gu. Tolong berbelas kasih dan lepaskan aku kali ini. Hedi dan Gemma keduanya tampak bingung. Gemma sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi, sementara Hedi benar-benar tidak dapat mengetahui mengapa beberapa orang ini datang dengan kemarahan yang mematikan dan segera berlutut dan memohon belas kasihan begitu mereka melihat Tama. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Hattori Kazuo sekarang benar-benar ketakutan setengah mati. Dia hanya merasa bahwa detak jantungnya sangat cepat sehingga benar-benar rusak, dan getaran keras dan cepat itu tampaknya menghancurkan seluruh rongga dadanya dengan rasa sakit yang luar biasa. Dalam benaknya, dia tidak bisa tidak mengingat bayangan Tama menendang batu kecil, dan langsung membunuh Komandan Front Bencana Alam di Gunung DR hari itu, dan tahu bahwa selama Tama kesal, dia bisa mengirim 8 dari mereka untuk bertemu dengan Dewa Agung Amaterasu dalam 1 menit. Karena itu, dia hanya bisa terus memohon dan bertobat, berdoa agar Tama berbelas kasih. Pada saat ini, Tama tersenyum main-main dan berkata, Hattori Kazuo benar, pergi, tutup pintunya dulu. Hattori Kazuo hanya bisa mengangguk seperti cucu abu-abu dan buru-buru berdiri, menyeret kakinya yang gemetar dan menutup pintu ruang VIP. Setelah itu, Hattori Kazuo kembali ke posisi semula, berlutut di tanah lagi, menatap Tama, dan memohon, Tuan Renza. Saya mohon Anda memaafkan saya kali ini. Tama melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Kita semua sudah dewasa, kamu masih di sini melamun seperti anak kecil, ini tidak lagi menarik. Hattori Kazuo panik setengah mati, seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Mengaku, Tuan Renza, nama besar Anda bagi kami, telah lama seperti petir, kekuatanmu, di mata kami, juga seperti keajaiban. Aku benar-benar tidak bermaksud menjadi musuhmu. Ini semua diinstruksikan oleh seseorang. Tama tersenyum dan berbicara. Saya bertanya kepada Anda, orang yang mempekerjakan Anda, siapa itu? Hattori Kazuo sedang sibuk berkata, seorang Indonesia bernama Jessie. Saya tidak tahu persis siapa namanya. Saya hanya tahu itu Tuan Jessie. Tama menemukan informasi Jessie, membuka foto, dan bertanya kepadanya, apakah ini pria itu? Hattori Kazuo merangkak maju beberapa langkah dengan berlutut, dan setelah melihatnya dengan jelas, dia buru-buru berlutut dan mundur lagi sebelum membungkuk dan berkata, kembali ke Master Renza. Itu dia. Tama mengangguk dan bertanya, berapa banyak uang yang dia berikan padamu? Tanpa pikir panjang, Hattori Kazuo berkata, 80 juta dolar. Tama terus bertanya, berapa banyak dari kalian yang datang? Hattori Kazuo berkata dengan hormat, hanya 8 dari kita. Tama bertanya dengan suara dingin, apa rencana awalmu? Hattori Kazuo berkata, rencana awalnya adalah untuk menangkap 2 wanita di sini, bunuh semua orang, dan segera bawa mereka pergi dari lorong staf.
muat mereka ke truk sampah dan bawa ke dermaga. Jesse itu telah mengatur perahu untuk kita. Jadi ketika kita menyerahkannya kepadanya, kita bisa meninggalkan Amerika Serikat dengan kapal. Mendengar ini, Tama mengangguk dengan lembut, lalu dia tersenyum ringan, menatap Hattori Kazuo dengan penuh minat, dan bertanya, "Hattori Kazuo, izinkan saya bertanya, apakah kalian masih ingin kembali ke Jepang hidup-hidup?" Ekspresi Hattori Kazuo sangat gembira, dan dia menganggukkan kepalanya seperti bawang putih dan buru-buru berkata, "Saya bersedia. Kita semua ingin. Saya mohon kepada Master Renza untuk mewujudkannya." Yang lain juga memohon, "Tolong, Tuan Renza." Tama mengangguk dan berkata, "Sejujurnya, salah satu dalang di balik masalah ini hari ini adalah Zachary Fei dari keluarga Fei di New York, dan dia ada di sini sekarang, jadi bantu aku menangkapnya dan membawanya keluar sesuai dengan rencana yang baru saja kamu sebutkan. Tapi tidak untuk Jesse, aku akan mengatur seseorang untuk bertemu denganmu dan membawanya pergi, dan setelah itu selesai, kalian berdelapan akan pergi langsung dengan anak buahku, dan mereka akan melindungimu." Meskipun Hattori Kazuo belum pernah bertemu Zachary, dia sangat jelas tentang reputasi dan kekuatan keluarga Fei di New York. Kekuatan keluarga Fei sama sekali tidak sebanding dengan keluarga Ito di Jepang. Namun Zachary menyuruhnya untuk menangkap tuan muda dari keluarga Fei yang membuatnya ketakutan. Jadi dia panik dan menangis dan memohon, "Tuan Renza, kami Ninja Iga selalu selamat di celah-celah. Hidup ini sangat sulit. Jika kita memprovokasi keluarga Fei, kemungkinan besar akan menjadi bencana kepunahan bagi kita." Tama mencibir dan dengan tegas berkata, "Hattori Kazuo, untukmu, Ninja Iga, memprovokasi keluarga Fei, mungkin saja ada bencana kepunahan, tetapi kamu memprovokasi saya, lalu apa itu?" Dia mengatakan itu dan berdiri, menatap Hattori Kazuo, dan berkata dengan dingin, "Ketika keluarga Su mampu memusnahkan keluarga Matsumoto, bahkan putra Matsumoto Ryojin, yang dibawa pergi oleh mantan istrinya selama bertahun-tahun dan mengubah namanya, tidak luput, bagaimana mungkin aku, Tama, lebih rendah dari mereka? Jika kamu bertekad untuk menentangku, maka aku akan menjadikan Iga Ninja, dan semua orang yang terkait dengan Iga, menghilang sepenuhnya dari dunia ini." Ketika Hattori Kazuo mendengar kata-kata Tama, dia disambar petir dan hati serta isi perutnya terbelah. Dia tahu kekuatan Tama. Belum lagi Tama sendiri sangat kuat sehingga membunuh Ninja Iga tidak berbeda dengan membunuh seekor ayam. Kekuatan front kataklismik di bawah komandonya sendiri begitu kuat sehingga membuatnya bergidik. Jika Tama benar-benar ingin memusnahkan Ninja Iga, maka mereka pasti memiliki kemampuan untuk menyelesaikan perintah Tama. Mendengar ini, Hattori Kazuo benar-benar pingsan. Dia membenturkan kepalanya ke tanah dan berteriak kesakitan. Seluruh tubuhnya terus gemetar saat dia terisak. Saat datang ke Amerika, ia tetap mengemban misi dan visi merevitalisasi Ninja Iga. Tapi sekarang, warisan Ninja Iga yang berusia berabad-abad kemungkinan akan dihancurkan. Jika dia tidak setuju dengan Tama, Ninja Iga akan benar-benar menghilang dari dunia ini, dan jika dia setuju dengan Tama, dia takut dia akan menghabiskan sisa hidupnya, mencoba yang terbaik untuk menghindari pengejaran keluarga Fei. Masih belum diketahui berapa banyak yang akan bertahan. Situasi putus asa ini telah menyebabkan emosi dan mentalnya benar-benar runtuh. 7 Ninja Iga lainnya berada dalam suasana hati yang sama. Tama, melihat Hattori Kazuo masih tidak mau bekerja sama, berkata dengan suara dingin, "Hattori Kazuo, kami memiliki pepatah lama bahwa kata-kata baik tidak cukup untuk membujuk hantu 3D sialan. Karena saya telah memberi Anda jalan keluar dan Anda tidak menghargainya, kalau begitu jangan salahkan aku, karena tanpa ampun, kamu pergi dulu hari ini. Ayahmu, saudara laki-laki, dan kerabat lainnya, tidak akan lama bagi mereka untuk menemanimu."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.